Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, perkenalkan nama saya Fadli Faisal, NIM channel 11171554. Jadi di sini saya akan melakukan keterampilan tentang bantuan hidup dasar. Jadi ketika didapatkan pasien-pasien yang tiba-tiba atau orang-orang yang tiba-tiba jatuh tidak sadarkan diri, maka kita sebagai dokter wajib untuk melakukan bantuan hidup dasar, baik itu orang-orang, baik dokter maupun orang-orang yang pertama kali melihatnya. Wajib untuk melakukan bantuan hidup dasar. Nah, bagaimana caranya? Kita pertama posisikan pasien sedemikian rupa agar berada dalam keadaan yang nyaman. Kemudian pasien ini kita usahakan berada pada lingkungan dan aman dan nyaman bagi pasien, dan dan dataran atau alas dari pasien ini merupakan alas yang keras. Kemudian setelah itu kita cek pernapasan, kita cek pernapasan, kesadaran, respon dengan teknik AVPU, yaitu alert, verbal, pain, dan unresponsive, dengan cara kita memanggil pasien. Jadi kita panggil pasien, kita tepuk-tepuk pasien, atau kalau perlu kita mencubit pasien untuk mengetahui apakah pasien ini masih respon atau tidak. Tidak sadar kita panggil, Pak, kita tepuk, kalau perlu dicubit, Pak. Nah, kalau tidak memberikan respon artinya pasien ini sudah dalam keadaan unresponsif. Nah, kemudian kita minta pertolongan kepada orang-orang sekitar untuk dibantu dalam proses bantuan hidup dasar ini, dengan atau tanpa meninggalkan pasien. Jadi saat kita minta tolong, kita wajib untuk tetap berada di dekat dari pasien tersebut dan menginstruksikan untuk diambilkan AED atau disusuk jika tersedia. Kemudian kita periksa apakah pasien ini bernapas atau tidak dengan melakukan initial assessment. Sebagaimana yang kita telah diajarkan, initial assessment berupa evaluasi airway, breathing, airway atau jalan nafas, breathing atau pernapasannya, dan sirkulasinya dengan teknik look, listen, dan feel. Dan kita mulai melakukan teknik tersebut, yaitu airway. Sebagaimana kita tahu, airway merupakan kita lakukan pemeriksaan pada jalan napas dari pasien, apakah ada sebuah benda-benda yang mengobstruksi jalan napas sehingga tidak lancarnya jalan napas dari pasien, yang menyebabkan pasien ini jatuh pingsan. Dan kemudian kita bisa lakukan look, feel, dan look, listen, dan feel. Kemudian kita lakukan breathing ya, kita sambil kita melihat dinding dada dari pasien. Kita lihat bagaimana pergerakan dinding dadanya, apakah pergerakannya simetris atau tidak, apakah sama sekali tidak didapatkan gerakannya, tanda-tanda dari pernapasan dari pasien. Kemudian kita bisa lakukan pemeriksaan sirkulasi dengan meraba arteri karotis dari pasien. Apakah kita raba, apakah ada denyut nadi atau denyut dari arteri karotis atau tidak. Nah, setelah evaluasi tersebut, ternyata bila didapatkan pasien ini tidak bernapas, maka kita wajib untuk membuka jalan nafasnya. Kita bebaskan hal-hal yang betul-betul menghambat jalan nafas jika ada. Kita bebaskan dari benda-benda yang menyumbat. Nah, kemudian setelah itu kita periksakan kembali, periksa apakah pasien ini bernafas setelah pembebasan jalan nafas. Nah, bila masih belum bernafas atau nafas masih tersengal-sengal, kita berikan nafas 2 kali secara peran sambil melihat pengembangan dinding dada. 2 kali sambil mata kita melirik kepada pergerakan dinding dadanya, apakah terjadi suatu perubahan pergerakan dinding dada. Ya, jadi selanjutnya pada evaluasi sirkulasi arteri karotis, ternyata tidak didapatkan adanya denyut pada arteri karotis, maka kita wajib melakukan RJP yang kita lakukan sebanyak 30 kali di titik tumpunya. Jadi titik tumpunya adalah 2 jari kita raba proses sipoideusnya, kita letakkan kira-kira 2 jari di atas proses sipoideus. Kemudian kita lakukan gunakan tangan yang satu di titik tumpu, kemudian tangan yang lain ini berada pada punggung tangan yang pertama. Kemudian kita lakukan secara tangan kita tegak lurus terhadap dinding dada dari pasien. Kemudian lutut kita rapat dan menyentuh bahu dari pasien. Kemudian kita lakukan mulai melakukan RJP dengan kedalaman kira-kira kurang lebih 5 cm, jangan sampai melebihi 6 cm. Dengan cara kita menjatuhkan berat badan kita ke sternum. Kita lakukan kompresi secara ritmik dan teratur minimal 100 kali per menit, dan perbandingan antara
kompresi dan ventilasi sebanyak 30:2. Jadi ketika dilakukan RJP ketika dilakukan kompresi 30 kali, maka kita lanjutkan pernapasannya sebanyak 2 kali. Kemudian kita lanjutkan lagi. Pastikan ketika kita memompa, kita pastikan bahwa dinding dada ini terrecoil secara sempurna. Jadi ketika kita kompresi, maka pastikan dulu dinding dada recoil atau kembali ke posisi semula, baru kita lakukan lagi kompresi. Kita lakukan sebanyak 5 kali siklus dan lakukan evaluasi tiap akhir dan dari siklus kelima terhadap nafas, denyut arteri karotis, kesadaran, reaksi pupil sebanyak 10 detik. Jadi kita periksa nafasnya, denyut arteri karotisnya, pernapasannya, dan pupilnya kurang lebih 10 detik. Bila nafas dan nadi belum teraba, maka kita lanjutkan RJP hingga korban membaik. Jika terdapat AED, lakukan penilaian apakah pasien ini perlu di shock atau tidak. Jika nafas sudah spontan, kalau kita lihat, jika nafas sudah spontan dan denyut nadi sudah teraba, kita posisikan pasien mengenai tentang posisi pemulihan atau recovering posisi. Ya, selanjutnya jika didapatkan bahwa pernafasan pasien sudah spontan dan nadinya sudah teraba, maka kita kembali memposisikan pasien pada posisi yang recovering atau recovering posisi, yaitu dengan cara kita fleksikan tangan yang satu, kita fleksikan tangan, kemudian kita letakkan pada menyilang ke daerah pipi, kemudian kaki yang sejajar dengan tangan tadi kita fleksikan juga, lututnya kita fleksikan, kemudian kita balikkan pada sisi yang berlawanan. Terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.